siang hari ini. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Iya, apa kabar, Dok? suara Iya, saya kedengeran? eh, bentar. Iya, kedengeran sih, Dok. Cuman agak sedikit jauh. Dokter ada di rumah sakit ini lagi jaga? Sudah, saya ganti dulu sebentar. Oke, Oke, yap. Nah, kita akan ngobrol di siang hari ini, Dok. Tema kita hari ini apa nih yang mau kita bahas? Yang lagi up in gitu. halo. Iya, halo. Udah kedengeran, Dok, suara saya? Oke. Ya, ya, ya. Ya, Sudah oke. lebih baik belum? Sudah lebih baik. Sudah ya. Oke, Oke. hari ini kita akan bahas mungkin kalau bulan kesehatan ini kan kita ada bicara mengenai osteoporosis ya di bulan Oktober. Jadi mungkin kita sedikit membahas mengenai osteoporosis Oh, oh itu, bulan Bu. Oktober itu bulan kesehatan, Dok. Ada beberapa tanggal yang bulan kesehatan. Sebenarnya Mm-mm, ada beberapa tema, ada kesehatan jiwa, mm-mm. ada tentang osteoporosis seperti itu. Oh, di bulan Oktober ini gitu ya. Iya, Oke. Nah, osteoporosis. Orang sering kali memahaminya osteoporosis, oh keropos tulang seperti itu, gitu kan. Nah, nah tapi betul. sebetulnya osteoporosis itu sendiri apa sih, Dok? Mungkin bisa disampaikan buat pendengar di siang Oke, hari ini. jadi di siang hari ini osteoporosis seperti yang tadi secara awam kita bilang kroposnya tulang itu memang betul sekali. Jadi osteo itu kan kalimat dari tulang ya. Porosis itu artinya ada penipisan. Jadi Mm, konteks tulang kita itu jadi lebih eh, yang harusnya padat jadi kurang padat istilahnya. mm, Jadi mm, kropos. Seperti itu, Bu. mm, 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 mm. Oke. Nah, terus Dok, kalau keropos ini ada masalah nggak? Ya ibaratnya sama. Tulang itu kan sebagai rangka tubuh kita. Tubuh. Kalau rangka itu perannya aktif yaitu sebagai anggota gerak semua. Kalau misalnya rangkanya kita nggak kuat, pasti kekuatannya kita juga melemah. Mm, Wah, kalau melemah ya nanti jadi jalannya maaf nggak bisa baik kan, kemudian kekuatan ototnya juga harus lebih ekstra keras yang kelama-lamaan pasti juga menyebabkan namanya deformitas perubahan bentuk. mm, Selain itu, kalau sudah terjadi osteoporosis berarti kan kalau terjadi trauma riskan terjadi patah tulang itu yang paling mm, sering. mm, Jadi kalau kita bicara osteoporosis memang resiko paling terbesarnya yaitu mudah retak atau mudah patah karena kepadatan tulang kita jadi kropos seperti mm, itu. Jadi kalau misalnya usia tua itu kan mm, kita sudah tidak bisa lagi menamanya untuk menyimpan kalsium untuk di tulang. Misalnya mm, waktu muda, makanya ketika muda itu kita sebaiknya tetap, terutama anak-anak, mm, sumber kalsium harus kita jaga karena biasanya menurut penelitian di atas mulai 30 tahun atau 35 tahun ke atas itu sumber kalsium kebutuhan kita ya cuma bisa untuk kebutuhan sehari-hari tapi tidak ada yang namanya untuk proses hanya sedikit yang bisa diserap sama tulang untuk menjaga mm, kepadatannya dan mm, itu berkurang tiap kita bertambah usia. mm, mm. Oke. Nah, dok, kalau osteoporosis itu bisa hanya di usia tua atau enggak? Nah, ini pertanyaannya Mm, kembali lagi. Jadi osteoporosis sendiri itu memang dibedakan menjadi primer atau sekunder. Kalau primer itu biasanya memang hubungannya dengan usia lansia, kemudian mm, pada wanita yang sudah menopause. mm, Loh, kenapa tuh wanita menopause malah jadi mudah osteoporosis? Karena adanya kita kalau sudah menopause itu wanita kan sudah mengalami penurunan hormon estrogen. mm, Ya, hormon estrogen yang berkurang ini memicu pengeroposan tulang. Terus mm, kalau usia muda bisa nggak dok? Ya, itu namanya osteoporosis sekunder. Sekunder artinya apa? Ada penyakit atau kondisi lain yang menyebabkan keroposnya tulang. mm, Seperti itu. Jadi karena penyakit, ya penyakit bisa maaf, bisa karena hubungannya sama cancer. Jadi mm, tulangnya ada pengeroposan, seperti itu.
Kemudian juga kalau kita bicara tadi kan saya bilang Mm, usianya bertambah pasti kalau kita nggak jaga kebutuhan sehari-hari makanan untuk kebutuhan kalsium, kemudian vitamin B3 untuk kebutuhan harian tidak tercukupin, pasti lebih parah terjadinya pengeroposan itu lebih mudah. Jadi hati-hati ketika usia lanjut, kebutuhan kalsium harus kita perhatikan dan kebutuhan selain kalsium juga ada vitamin B3, Bu, seperti itu. mm. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik, Dok. Coba kita ini sambil kita kita lanjutkan Oke. juga obrolan kita ya. Selamat siang, Dok. Apakah pengeroposan tulang ini berlangsung dalam waktu yang singkat atau lama? Lalu bagaimana cara mencegahnya? Ada gejalanya nggak si osteoporosis ini? Terima Oke, kasih. benar ya, pertanyaannya bagus. Jadi gejalanya apa sih, Dok? Kalau osteoporosis? Jadi pertanyaan pertama berlangsungnya. Kalau kita bilang gejala, malah biasanya tidak bergejala sampai terjadinya trauma Patah patah tulang. tulang dan Hmm. ronsen. Mm-mm. Iya, jadi berlangsungnya itu tidak sehari dua hari, tapi ya tadi karena ibaratnya tubuh kita itu butuh kalsium Hmm. untuk kebutuhan sehari-hari, sedang untuk kebutuhan tulang dan lain-lain. Tapi kalau lama-lama kurang, ya tulangnya ini kebutuhan kalsiumnya bisa diambil dari tulang nanti terjadinya. Jadi sudah tidak cukup, malah kebutuhan yang harusnya buat tulang malah tidak jadi buat tulang seperti itu. Jadi Mm-mm. lama kelamaan istilahnya yang masuk sedikit, yang dibutuhkan lebih banyak lah. Itu berlanjut tidak setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Jadi lama-lama tulangnya keropos seperti itu. Mm-mm. Beda kalau penyakit karena yang berdasarkan penyakit. Tapi kalau yang primer itu berlangsungnya tahunan dan semakin ditambah usia, kondisi kalau kita tidak mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D3, ya resikonya akan bertambah parah, bertambah untuk osteoporosisnya makin lebih cepat seperti itu. Mm. Mm. Oke, jadi tidak ada gejala, lalu Iya, kalau gejala ringan memang tidak ada gejala, kecuali memang sudah tadi ada patah tulang, Bu. Biasanya kan komplikasinya itu patah tulang. Kalau sudah patah tulang, baru misalnya patah di bagian punggung, bagian tulang pinggul, pasti yang kita atasi ya gejalanya nyeri dan mm, namanya kesulitan aktivitas atau kesulitan mobilitas atau kesulitan gerak seperti itu. ya, ini memang nah, ini juga menjadi mitos atau fakta sih ya, Dok. Seringkali kan disebutkan bahwa wanita jauh lebih beresiko. Apakah pria tidak beresiko atau tidak bisa terjadi osteoporosis, Dok? Kalau pria juga bisa, karena Mm-mm. penelitian hormon testosteron yang rendah pada pria juga satu faktor risiko. Jadi kita bicara faktor risiko osteoporosis ya, kita belum masuk ke Mm-mm. sana. Iya, boleh. Ternyata satu, kita kalau hidupnya kita selalu bicara kurang olahraga, kemudian apa merokok, itu pengaruh semua. Ternyata kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kurang olahraga itu merupakan faktor risiko osteoporosis. Kemudian tadi sumbernya kita kurang kalsium, makanya kurang vitamin D3, vitamin D kan kita sudah tahu ya, kan Mm-mm. didapat padahal paling murah ya vitamin D itu paling yang bisa kita dapat sehari-hari, tapi kadang-kadang kurang kita perhatikan. Apa sih Dok, dapatnya dari mana? Cuma cukup berjemur 10 sampai 15 menit di pagi hari, ya kurang lebih 4 jam 8 sampai jam 9 lah ya. Karena nanti Mm-mm. kalau lebih dari itu sudah lebih panasnya, lebih kurang bermanfaat. Jadi setiap hari berjemur antara jam 8 sampai jam 9 itu yang paling optimal untuk kita mendapatkan vitamin D. Mm. Ternyata di kebutuhan apa orang Indonesia itu kekurangan vitamin D banyak loh, Bu. Jadi padahal kita negara yang tropis yang banyak sumber vitamin D-nya mudah, tapi kita kurang Mataharinya karena mungkin gratis, padahal. padahal materinya gratis tapi kurang kurang dimanfaatkan seperti itu, Bu. Iya. Oke. Kemudian selain itu insidensinya memang lebih sering di wanita karena ya tadi ada hubungannya dengan faktor hormonal seperti estrogen. Kemudian usia lebih lanjut di atas 35 sampai 40 tahun akan meningkatkan resikonya di setiap tambahnya usia. Kemudian
ternyata ada juga riwayat genetik. Jadi kalau keluarganya genetiknya memang, maaf, ada riwayat osteoporosis, itu bisa anaknya itu juga memungkinkan mudah sekali terjadi osteoporosis seperti itu. Dan yang terakhir memang kalau ada maaf, ada riwayat patah tulang. Hmm. Ternyata sebelumnya usia 40 terjadi patah tulang, ya itu kan ya kalau orang-orang awam bilangnya ya nek masih muda tumbuhnya bagus, ya betul, karena semakin tua tadi kebutuhan kalsium kita yang dapat yang disimpan tulang itu lebih sedikit, lebih susah untuk mereabsorpsi kalsium di sepanjang usia kita yang meningkat. Jadi makanya kalau patah tulang di usia lanjut susah untuk terjadinya nyambung seperti itu Bu. Apalagi kalau usia-usia 60-70 tahun ke atas, ya itu resiko sekali tulang tidak nyambung itu besar seperti itu Bu. Mm-mm. Oke. Ini tadi sempat dibahas sih oleh Dokter Evan tadi ini pertanyaannya, tapi juga bagus kalau kita coba baca ya. Siang dok, apakah suplementasi kalsium dan vitamin D bisa menjadi pencegah dari osteoporosis? Ya, betul, betul sekali pertanyaannya. Dok, cara mencegah osteoporosis gimana? Pasti betul. Satu, Mm-mm. harus jaga kebutuhan kalsium dan vitamin D. Usaha Mm-mm. untuk kalsium berapa sih yang bisa ditolerin? Ya, jadi kadang-kadang kan kita bisa lihat kalsium itu ada berapa miligramnya. Mm-mm. Boleh antara 5.000, maaf, 500 sampai 1.000 miligram per hari. Kalau vitamin D boleh sampai 1.000 unit per hari. Terus, dok, selain dari vitamin bisa dapat dari mana? Ya, kalau itu kita harus tahu kalsium itu sumbernya dari mana. Bisa dari susu, Ya. kemudian olahan, misalnya olahan seperti yogurt, ya seperti itu. Kalau vitamin D, ya harus pagi hari. Kita waktukan, luangkan waktu 10 sampai 15 menit yang Mm-mm. tanpa, yang gratis dari Tuhan. Ya itu sinar matahari ya, Bu. Mm-mm. Ya. Kemudian yang kedua, selain tadi asupan, juga olahraga. Kenapa sih kok olahraga bisa berhubungan sama osteoporosis? Jadi, Mm-mm. olahraga itu kan melatih otot kita. Anggota gerak kita itu tulang dan otot. Dan ada Mm. syaraf. Nah, kalau ototnya kita kuat, berarti istilahnya rangkanya kita diperkuat. Jadi, Mm. kekuatan otot kita ini sangat membantu beban yang akan dirasakan sama tulang. Jadi kalau bebannya tinggi, resiko patahnya kan makin besar. Tapi kalau Mm. ototnya kuat, ya setidaknya bisa menjaga supaya beban tulangnya kita ini tidak lebih berat. Karena kalau tulang ini ada gravitasi, kalau tulangnya, maaf, kalau ada gravitasi kan ke bawah ya Bu, semakin kita Ya. berat badannya meningkat, itu pasti akan tahanan semua akan mempengaruhi. Jadi Ya. apalagi kalau orang yang sudah punya, maaf, satu, seperti namanya osteoartritis genu, jadi tulangnya ada yang tumbuh atau ada penyempitan tulang di lutut kanan kiri. Dua, adanya nyeri pinggang akibat low back pain. Jadi Mm-mm. misalnya pasien sudah punya riwayat saraf kecepit ataupun sudah punya patah tulang di tulang punggungnya. Dengan kita memperkuat otot, pasti itu akan mengurangi rasa sendi, maaf, rasa nyeri, dan meningkatkan mobilitas kita. Otot kalau nggak dilatih kan kaku ya, Bu. Seperti itu. Mm-mm. Betul Yang betul. terakhir, jelas tidak boleh ngerokok atau minum alkohol karena sudah pengaruh metabolisme alkohol nanti berhubungannya dengan metabolisme dari kalsium yang nanti nyebabin osteoporosis. Jadi kalau bilang mencegah, vitamin D dan suplemen kalsium bisa mencegah osteoporosis seperti itu. Mm. Iya, eh ini kan tadi kan sempat dokter sampaikan gitu ya dok. Kalau usia-usia semakin bertambah usia, absorpsi atau penyerapan dari kalsium ini di dalam tubuh kan itu memang semakin berkurang. Artinya sebetulnya si suplementasi ini justru memang memang bisa gitu ya untuk mencegah, tapi lebih efektif di usia-usia yang masih muda seperti itu atau gimana dok? Padahal kan kadang-kadang gitu ya orang kalau usianya masih di bawah 30 masih di bawah 40 tuh kadang-kadang kayak yang lah masih sehat gitu. Padahal ini perlu aware untuk mulai memasukkan suplementasi kalsium ini atau gimana dok?
Jadi memang betul pada usia masih di bawah 30 tahun, memang kebutuhan kalsium kita itu sebenarnya yang bisa diserap tubuh lebih banyak. Jadi makanya kalau kita banyak kalsium juga waktu usia yang sudah 20-30 tahun, ya memang over juga tidak bagus ya Bu. Jadi kan ada risiko juga penumpukan kalsium berlebih, apalagi kalau ada orang yang punya penyakit metabolisme tertentu, ya Mm-mm. bisa nyebabin batu ginjal seperti itu. Mm-mm. Jadi memang kebutuhan untuk sehari-hari yang dicukupkan memang kalau sudah eh, kita bicaranya usia ideal ya Bu ya, tetap Mm-mm. memperhatikan kebutuhan kalsium, namun Mm-mm. jangan berlebihan. Tapi kalau sudah usia 40 tahun ke atas ya sudah harus memikirkan ya untuk suplementasi harian, terutama yang tadi kalau sudah menopause seperti itu. Lebih idealnya kalau memang terutama wanita yang sudah mengalami menopause harus mulai konsumsi untuk vitamin kalsium dan vitamin B seperti itu Bu. Oke, jadi Terus kalau usia muda berarti nggak butuh? Bukan, maksudnya betul Bu. iya, silakan dok. Ya lanjut dulu nggak apa-apa Bu. Enggak, udah, dokter aja. Usia muda nih Oh yang iya iya butuh iya tuh iya. apa ini? Ya kalau anak-anak kecil ya itu tetap. Jadi kan kebutuhan kalsium itu waktu kita masih anak itu tuh gunanya untuk satu pasti jelas untuk pertumbuhan tulang. Kalau kita Mm-mm. kekurangan vitamin B3 anak kecil, kalsium, ya risikonya nanti tumbuhnya jadi pendek seperti itu, Bu. Jadi Mm-mm. memang kita kadang-kadang anak kecil kan fokusnya ya di kalsium aja, tapi vitamin D juga berpengaruh juga pada tinggi badan seseorang. Jadi memang untuk anak-anak lebih fokus ke tinggi badan biasanya untuk pertumbuhan kita. Nanti mulai usia 20 sampai 30 tahun itu kebutuhan kalsium tetap harus kita penuhi. Kita lihat apa yang sehari-hari kita makan apa, kurang enggak? Kalau kurang ya minum suplemen, tidak apa-apa. Kemudian kalau misalnya sudah usia 40 tahun ke atas, apalagi sudah menopause, ya itu harus mulai kita lihat namanya kebutuhannya sehari-hari cukup atau enggak. Kalau misalnya kita belum, ya terpaksa, maaf, harus kita boost sama suplemen. Seperti itu, Bu. Oke, jadi kita lihat juga konsumsi makanan kita harian seperti apa, sudah mencukupi belum buat kebutuhan dari kalsium hariannya kita, gitu ya. Betul. Pola-pola hidup sehatnya juga harus diperhatikan. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik lagi. Dok, katanya saat hamil kalau kebutuhan kalsium kurang ambilnya dari tulang ibunya ya. Apakah ini mitos atau fakta? Saat hamil kurang gimana, Bu? Kalau pada saat hamil ketika kebutuhan kalsium kurang itu yang berakibat ngambilnya dari tulang ibunya. Apakah ini mitos atau fakta? Sebenarnya bukan saat hamil saja. Jadi ketika tubuh kita kekurangan kalsium, kita itu ada yang namanya metabolisme memang dari disimpannya dari tulang itu diambil, Bu. Jadi memang pada saat hamil Hmm. kebutuhannya lebih besar. Makanya kalau seperti itu kita harus cukupi juga dengan suplemen kalsium, kalsium, Bu. Seperti itu. Hmm. Jadi tidak hanya waktu hamil aja. Makanya tadi terjadinya osteoporosis juga sama. Kalau hamil itu kan fasenya singkat ya Bu, maaf 9 bulan. Ya, kalau Hmm. osteoporosis itu terus-menerus. Jadi setiap hari harusnya kebutuhannya segini untuk tubuh, tapi kurang. Ya lama-kelamaan dia ngambil metabolismenya yang dari tulang. Jadi harusnya tulang membutuhkan segini, jadi cuma sehari ini dikasih segitu aja dosisnya. Hmm. Jadi maksudnya butuhnya cuma 5, dikasihnya 3, diambil Hmm. duanya diambil dari tulang untuk kebutuhan yang lain seperti itu, Bu. Pertanyaannya Oke. betul sekali. Jadi kalau misalnya hamil, kita kurang kalsium, ya nanti kita resiko juga. Jadi tulangnya bukan diambil dari tulang sebenarnya, Bu. Nah, tapi kebutuhan yang kita untuk tulang itu yang jadi kurang, Bu. Seperti itu. Hmm, jadi yang biasanya tulangnya membutuhkan untuk terus-menerus membentuk Mm-mm. itu 5 gitu, 5 unit katakan itu jadi berkurang karena porsinya untuk kebutuhan yang lain seperti itu ya. Makanya kan kadang makanya kan kalau pas hamil itu disarankan untuk mengkonsumsi mengkonsumsi kalsium gitu ya buat Iya. ibu hamil. Nah,
Ini yang harus Jadi harus di. bukan bukan ngambil dari tulang, tapi kebutuhannya yang buat itu jadi berkurang gitu. Jadi bukan bukan ngambil dari tulang, gitu. Tapi itu memang seringkali yang diobrolin di luar sana seperti itu gitu. Jadi kita Ya, karena ngomongnya. metabolisme penyimpanannya seperti itu, Bu. Mm, Memang. mm, Yang sebenarnya yang penting juga itu kita harus berhubungan sama vitamin D, Bu. Jadi karena oh, banyak mikirnya kan hanya kalsium aja, mm-mm. padahal untuk kesehatan tulang selain kalsium kita juga membutuhkan vitamin B gitu. Oke. Jadi selain kalsium adalah vitamin, khususnya ini Ya, vitamin D. D atau B, Dok? itu Oh, D ya. Nah, vitamin D ini ya. kalau memang Anda merasa tidak bisa keluar pada saat matahari bersinar, bisa dengan suplementasi yang minum. Tapi kan tersedia gratis tuh, jam 8 sampai jam 9 berjemur gitu ya. Dulu orang rame-rame berjemur pada saat pandemi, sekarang kayaknya semakin menghilang kebiasaan itu. Padahal sebetulnya itu baik Mm-mm. gitu ya, Dok ya. Iya, karena nanti vitamin D juga dulu kan kita berhubungan dengan apa maaf imunitas. Ya, betul, Jadi betul. dulu waktu maaf COVID kan pasti multivitamin kita yang bisa kita genjot ya vitamin D itu. Sekarang kita harus bicara selain kesehatan tulang juga imunitas juga untuk penyakit yang lain. Jadi kalau kita menjaga vitamin, kita pasti akan menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi berjemur itu manfaatnya bagus, tapi Ya. jangan siang-siang, nanti resikonya ada komplikasinya nanti jadi resiko terjadinya kanker kulit seperti Ya, itu, Bu. karena ada UV ya. Iya, Siang-siang seperti itu. Jadi pagi aja berjemur sambil olahraga baik juga gitu ya. Sambil olahraga jalan kaki, iya. ya kan jalan cepat itu sambil kita terima vitamin D-nya, sambil kita juga berolahraga. Itu dua langkah sudah kita kita terima pada saat untuk mencegah si osteoporosis ini. Gitu, Gunung Syaoli. Tapi beneran ya, Dok, kalau osteoporosis ini lalu kalau kita nggak ngerti gejalanya, kita nggak tahu kita beresiko atau nggak, misalnya kita udah tahu kita beresiko nih, misalnya saya Jadi, menopause katakan, mm, lalu bagaimana cara kita cari tahu ketebalan atau ad- kekuatan tulang kita? itu betul. Itu ada pemeriksaan untuk mengecek ketebalan tulang kita, Bu. Mm-mm, Jadi kalau kita mau tahu, itu kita menggunakan namanya densitometri mm-mm, untuk melihat apa seberapa ininya tulangnya kita untuk apa ketebalan tulangnya seperti itu, Bu. mm-mm. Jadi memang Densitometri. metri, ya. Mm-mm, Jadi ya untuk mengetahui mineral yang atau densitas tulang ya di rumah sakit di Dr. Cipto juga sudah punya alatnya. Itu mm-mm, namanya densitometri, bisa untuk konsultasi ke dokter spesialis medik ya mm-mm. nanti bisa untuk pemeriksaan bone densitometri untuk Oke, mengecek ini ada osteoporosis atau enggak nih gitu. mm. Kalau dari pengecekan ini, apa sih yang dihasilkan, Dok? Dalam artian begini, oh ini kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk, karena kan resikonya kalau yang namanya osteoporosis kan nanti terjadi patah tulang, terus jadi orang pergerakannya terbatas. Nah, kalau sudah diketahui hasil dari densitometri ini, apa sih yang sebetulnya yang bisa dilakukan? Jadi kalau memang densitometrinya dikatakan memang sudah ke keroposannya tulang, jadi kita masuk ke medikamentosa, jadi pengobatan. Mm, Pengobatan ini tujuannya ya satu jelas untuk membantu meningkatkan kepadatan tulang kita, Bu. Obatnya memang untuk obat osteoporosis itu eh, harganya memang agak mahal-mahal ya, Bu, ya. Pengobatannya itu biasanya namanya golongannya bifosfonat untuk namanya memperlambat pemecahan jaringan kalsiumnya di tulang seperti itu. Oh, Contohnya obatnya alendronat, mm, difluendronat, kemudian kita langsung push kalsium sama vitamin D. Jangan lupa karena tetap walaupun tubuh kita apa lebih seusia tua itu penyimpanan tulangnya sedikit, tapi ya tetap harus kita jaga suplemen kalsium supaya mm, kalsiumnya tetap dideposit di tulang seperti itu. Terus mm, kalau misalnya tidak ada perbaik terapi yang lain, ya tadi hop terapi
hormonal. Tapi kan Mm. kita ingat, pada wanita menopause itu estrogennya menurun, ya berarti kita ada terapi hormon estrogen seperti itu. Kalau pada pria, bisa juga terapi dengan hormon testosteron, Bu, seperti itu. Oke. Jadi memang harus ada pemeriksaannya khusus untuk tahu sebetulnya seperti apa sih kondisi tulang kita. Iya, Kita nggak bisa ngomong dari gejala, oh pegel-pegel, ini osteoporosis eh, enggak gitu ya. biasanya tadi orang sudah mulai gejala itu yang tadi, Bu. Jadi kalau Mm, tulang pinggang, mm. nyeri pinggang, usia lanjut, nah itu ternyata di foto ronsen. Di foto ronsen itu sebenarnya kita bisa kelihatan, Bu. Oh, Oh, kepadatan tulangnya kurang. mm, Seperti itu. Kelihatan pada saat kita ada keluhan nyeri dulu pasti. Nggak mungkin kan orang tahu-tahu, dok saya mau foto ronsen nih, ada keluhan. Enggak, biasanya ada dulu keluhan. Saya nyeri pinggang, atau nyeri di panggulnya, nyeri di lututnya. Lah, itu pada saat kita foto ronsen, oh ternyata kepadatan tulangnya berkurang, itu kelihatan di ronsen, Bu. Jadi kalau ibaratnya tulangnya masih bagus tuh putihnya masih tebel gitu, Bu. Tapi kalau mm. kalau sudah mulai apa, osteoporosis, jadi ya sama kayak kropos-kropos itu, putih-putihnya jadi puder. Oke. Dok, ini kan tadi dokter sempat sempat singgung sedikit gitu ya. Selain patah tulang dalam artian kalau misalnya seringkali kan orang patah tulang panggul, patah kaki gitu ya. Terus terjadinya seperti itu. Tapi tadi juga ada kayak tinggi badannya tadi penurunan. Itu apakah kaitannya dengan osteoporosis ini apa, Dok? Apa yang di tulang punggung atau di ini yang terkena atau seperti apa? Maaf, Bu, sorry tadi ada masuk. Gimana, Bu? Oke, jadi tadi kan dokter sampaikan kalau kita lihat misalnya oh patah tulang misalnya di tangan, di paha gitu kan kita jelas ya oh patah tulang di seperti itu di pinggul gitu. Tapi tadi dokter sempat singgung eh, tinggi Iya. badannya yang berkurang gitu ya. Nah, ini masalahnya di mana kaitannya dengan osteoporosis yang di tulang punggung kah yang mengakibatkan itu atau seperti apa, Dok? Jadi betul, kalau tinggi badan berkurang itu pertama pasti ada deformitas, Bu. Jadi tulangnya harusnya kan tegak, Bu. Jadi Mm-mm. kadang-kadang jadi, maaf, kalau usia tua kadang-kadang kita lihat jalannya kakinya jadi O. Tahu nggak, Oh Bu? iya, betul Iya. betul. Kalau Mm-mm. kita nggak bisa tegak, ya pasti eh, tingginya seakan-akan menurun. Selain Mm. itu, selain salah satu contoh tersebut juga ada namanya tulang punggung yang patah. Nah, Mm-mm. terjadi kompresi. Jadi harusnya tinggi tulang punggung satu misalnya 3 sampai 5 cm, jadi tinggal berkurang jadi 2,5 cm atau 4 cm gitu, Bu. Jadi memang ada perubahan bentuk, namanya perubahan morfologi. Jadi salah salah satu komplikasinya ya terjadi deformitas, Bu, akibat eh, kalsiumnya atau osteoporosis itu, Bu. Hmm. Jadi memang osteoporosis itu bisa, Komplikasinya salah satunya terjadi perubahan deformitas tulang. iya, komplikasinya bisa sampai ke deformitas tulang itu bukan hanya melulu misalnya patah tulang di tangan, di kaki, misalnya yang kita kita biasa biasa eh, pahami seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sudah terlanjur terjadi keropos tulang, terus kemudian terjadi tadi misalnya patah tulang. Apakah ini maksudnya si tulang ini apalagi kalau di usianya sudah sepuh gitu ya dok atau usianya sudah lumayan lanjut karena seringkali terjadinya kan usia-usia lanjut. Bisa nggak dok ini nyambung lagi gitu ya atau pulih seperti itu atau memang kalau sudah terlanjur seperti ini seringkali apa ya yang terjadi orang ini sudah nggak bisa di apa-apain nih misalnya. Jadi memang kalau kita bicara pos penyembuhan patah tulang, itu ada Mm-mm, beberapa faktor yang harus kita lihat. Kan terjadi patah tulang itu kan juga ada resikonya infeksi, ya, Bu. mm-mm, mm-mm, Infeksi jadi salah satu yang harus kita perhatikan. Apakah ada infeksi tulang atau tidak, itu menjadi satu faktor yang harus kita perhatikan sekali. Karena kalau terjadi infeksi ya pasti penyembuhannya pasti akan lebih susah. lama. Dan Mm-mm, apalagi ada terjadi infeksi tulang. Infeksi tulang itu merupakan salah satu infeksi yang sulit teratasi, Bu. mm, Resikonya eh, bisa menyebabkan sampai kematian seperti itu. Jadi mm-mm, memang kita harus bicara selain faktor dari diri kita, maksudnya dari diri kita itu apa? Kebutuhan kalsium, mm-mm, kemudian kebutuhan vitamin D3, atau ada penyakit hormonal lain.
kemudian misalnya memang ternyata eh, di bagian patah tulang itu Mm, tidak teratasi dengan baik, Bu. Jadi istilahnya tidak dilakukan tindakan apa-apa, Bu. Jadi mm, misalnya tidak ada reposisi atau tidak didekatkan, itu kan sangat pengaruh, Bu. Jadi kalau misalnya tulangnya ibaratnya masih berjauhan, ya nyambungnya nggak mungkin bisa. Nah, betul, seperti betul. itu, Bu. Jadi kembali lagi, Tetap apakah ada. sudah ada penanganan, Mm, tulangnya sudah didekatkan, istilahnya kan untuk terjadi patah tulang itu sebenarnya hanya mendekatkan, kemudian imobilisasi, tidak boleh gerak, Bu. Sehingga tubuh kita melakukan regenerasi untuk sel tulang tersebut. Tapi kalau misalnya enggak, ya mau kita kasih kalsium, mau kita apapun, ya tulangnya jauh kan ya nggak mungkin. Nggak. Ibaratnya kita mau bangun jembatan, tapi jembatannya 1 kilometer sendiri, pondasinya nggak ada. Nah, itu susah, Bu. mm. Ya, eh ini nih menarik gitu ya kalau ngomongin tentang si osteoporosis gitu ya. Disebut sebagai sesuatu yang serius, kadang orang masih nggak menganggapnya serius gitu ya karena ya osteoporosis nanti pada satu, padahal sebetulnya dibangunnya dari usia muda gitu kan, dibangun kebiasaannya, dibangun asupannya, dibangun ininya justru dari usia yang masih muda sebetulnya. Mas pada saat usia sudah lanjut itu ya tadi kalau itu kebiasaan sudah terbangun bisa menyebabkan tulang ini menjadi kuat gitu ya, resiko osteoporosis bisa ditekan. Sebetulnya seperti itu ya, Dok ya. Iya, jadi kalau kita bicara tulang, sebenarnya Mm, tulang itu kan lebih ke kita bicara muskuloskeletal ya, Bu ya. Muskulus mm, satu golongan otot sama tulang. mm, Tujuannya ya sebagai sebenarnya rangka tubuh kita untuk bergerak. Ketika kita problemnya tulangnya ada masalah, pasti yang paling terganggu adalah pergerakan kita. Pergerakan kita terganggu biasanya dengan adanya nyeri atau mm, kekuatannya yang tidak ada. Jadi kalau misalnya kita terjadi osteoporosis, resiko patah tulang ya pasti pergerakannya nggak ada, nyerinya ada. mm, Makanya harus aware. Masa kalau kita sudah tidak bergerak ya pasti kualitas hidup kita kan sangat menurun ya, Bu. Karena ya, kalau orangnya bed rest betul. terus, usia muda pun, ya kualitas of life-nya jadi sangat turun seperti itu. Mm, mm. Jadi memang kok ini kan hubungannya memang dengan kualitas hidup sebetulnya ya. Karena tulang itu yang membuat kita bisa bergerak bebas, kita bisa melakukan sesuatu. Tapi selain itu gitu ya, patah tulang itu juga selain ngomongin tulang begini, itu nyerinya itu loh, itu kita juga harus tahu gitu kan. Itu nyeri Iya, itu juga mengakibatkan orang jadi nggak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Betul ya, Dok ya? betul. Makanya ya tadi dibilang, Dok, gejalanya apa sih osteoporosis? Ya tadi, kalau nggak ada sampai terjadi perubahan deformitas atau sampai ada patah tulang, biasanya apa tidak apa maaf tidak kelihatan gitu, Bu. Jadi Ya, biasanya tidak terdeteksi. eh, datang ke dokter atau penanganan pasti, Dok, ini saya kok jalannya sakit ya, lututnya, ah, kemudian pinggulnya kok sakit ya. Nah, ternyata terjadi, misalnya ada peradangan tulang. Nah, ternyata terus difoto, loh ini kok juga osteoporosis. Nah, ini kan saling bersangkutan seperti itu, Bu. Oke, jadi Biasanya karena ke dokter itu tetap, ya paling sering sebenarnya keluhan utama paling sering ke dokter itu sebenarnya nyeri, Bu. iya betul, betul. Jadi Datang ke nyeri dokter itu, itu kalau ada keluhan. iya, dan utama paling sering itu nyeri, Bu. Jadi Yes. dari penelitian itu memang eh, kapan sih banyak orang periksa ke dokter? Nah, itu ketika nyeri, karena nyeri itu satu tanda yang memang buat tubuh kita sebenarnya, aduh, ini mekanisme tubuh kita ada masalah loh. Yes, betul. Tapi seringkali orang itu abai kalau belum sampai nyeri gitu ya. Walaupun Iya, jujur saya juga seperti itu karena kan ya. Jadi kayak yang misalnya udah ada gejala yang lain nih, tapi kok belum nyeri, itu belum masih merasa oh nggak apa-apa gitu. Padahal ketika nyeri itu ada, ya udah datang ke dokter, dokternya udah kaget loh kok gitu ya. Padahal sebetulnya sebelum itu terjadi, ini penting juga untuk mencegah. Semacam tadi yang disampaikan oleh dokter Evan, deteksi dininya gitu ya, deteksi dini untuk tahu bahwa ini udah mengarah ke osteoporosis atau belum gitu ya. Bisa dengan si densitometri ini ya. Jadi silakan
Buat Anda yang membutuhkan layanan ini gitu ya, oh saya pengen tahu gitu ya tentang si densitometri, bisa datang ke Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto Semarang. Di Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto itu tersedia layanan untuk pemeriksaan densitometri. Nggak harus nunggu sakit, nggak harus nunggu mungkin buat kaum wanita osteoporosis enggak gitu ya. Malah justru harusnya sebelumnya biar tahu oh tulangnya seperti apa kondisinya. Terus nanti apa yang bisa dilakukan. Kalau semuanya baik-baik aja, kalau semuanya masih padat, masih bagus, ya lebih baik gitu kan. Seperti itu. Harapannya sih selalu seperti itu ya, Dok ya. Oke, masih termute. Iya. Betul Buat sekali Anda Bu, harapannya kita bebas nyeri ya. Karena betul, kalau kita nyerinya apa bergerak nyeri, males mm-mm. gerak. Nah, nanti males gerak, nggak aktivitas, kurang olahraga, Ya, jadi gaya hidupnya nggak sehat. Jadi penyakit datang semua. Jadi seperti lingkaran setan. ya Kita nggak betul. bisa bergerak, Mm-mm. males-malesan, ya terus olahraganya nggak pernah, apalagi itu sambil ngerokok, waduh ya sudah tuh Bu, kita susah. Kita kalau ngomongin seperti itu ya tentang kesehatan, balik-baliknya tetap kepada gaya hidup atau lifestyle gitu Betul. kan. Iya, karena dulu kita kan kalau bicara olahraga tujuannya apa sih dok? Tadi meningkatkan kekuatan otot dan lain-lain. Ternyata juga hubungannya sama imunitas, merangsang imunitas. Penelitian menyatakan dengan kita berolahraga, imunitas kita lebih baik. Ya, seperti Ya. itu, Bu. Jadi Mm-mm. manfaatnya dari awal memang kalau kita gaya hidupnya tidak sehat, pasti lingkaran setannya ya penyakit datang. Mm-mm. Kalau sudah sakit, kita nggak bisa olahraga. Jadi seperti ya betul lingkaran setan. Ketika tubuh kita nggak bisa berolahraga, kemudian jadi jatuh sakit, sakitnya Mm-mm. menyebabkan kita imobilitas, ya sudah selesai nanti jadinya Bu. Seperti itu. Ya, kalau kalau misalnya Good News Family atau pendengar ingin melakukan pemeriksaan densitometri, itu datang langsung ke rumah sakit Betul? atau harus Ya, seperti bisa apa, Dok? Prosedurnya? jadi bisa datang ke pendaftaran untuk pemeriksaan densitometri atau Mm-mm. mau satu konsultasi dulu ke bagian rehab medik ke dokter Mm. spesialis rehabilitatif medik. Karena Mm. memang pasiennya yang banyak yang menangani jelas rehab medik karena tadi faktornya nyeri, ini Mm-mm. butuh fisioterapi, butuh apa, pasti nanti dokter akan menyatakan, oh selain ini mungkin dibutuhkan fisioterapi untuk mengurangi nyerinya. Tapi kalau untuk hanya untuk mau periksa atau tadi kita sebelum sakit harus cek dulu nih, biar bisa Mm. tahu ada Mm. nggak kita sudah ada tanda-tanda osteoporosis. Ya. Ya itu langsung bisa mendaftaran ke bagian pendaftaran untuk pemeriksaan densitometri. Nanti akan diarahkan untuk pemeriksaan ke dokter medik dan untuk jadwalnya seperti itu, Bu. Oke. Ini pemeriksaannya modelnya seperti apa sih, Dok? Mungkin buat orang yang ketakutan gitu ya, kalau Sebenarnya ke rumah sakit itu ini takut gitu. seperti kayak foto ronsen aja, Bu. Jadi Hmm. nggak ada yang eh, namanya apa invasif atau apa enggak, Bu. Jadi ada alatnya tiduran nanti di bagian tulangnya tertentu akan difoto seperti itu. Tapi Hmm. bentuknya bukan foto ronsen seperti itu, beda. Oke, tapi prosesnya sama seperti itu gitu ya. Hampir sama, betul. Sampai pemeriksaan kayak radiologi seperti itu. Oke, jadi buat Anda Guntur Syalu jangan takut, apalagi untuk berapa, aduh aku kalau ke rumah sakit itu udah panik duluan misalnya ya, ini tidak menimbulkan rasa sakit pemeriksaan ini ya. Jadi lebih baik dicari tahu biar bisa tahu ada apa daripada sudah terlanjur terjadi sesuatu malah lebih susah. Betul kan ya dok? Iya, Selalu prinsipnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita tuh dari awal banget kalau siaran itu selalu ngomongnya seperti itu gitu ya. Biar orang itu datang ke rumah sakit bukan karena mau berobat, tapi justru karena mau mencari tahu ada apa dengan tubuhnya. Seperti itu kan? betul sekali, Bu. Iya, jadi buat Anda jangan lupa ya kalau pemeriksaan untuk osteoporosis ini pencegahannya biar bisa tahu menggunakan densitometri. Datang ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, di pendaftaran langsung sampaikan saya mau pemeriksaan densitometri. Nah, nanti akan disesuaikan jadwalnya, akan dicari tahu ininya seperti apa. Nah, Anda tinggal untuk lakukan pemeriksaan. Setelah itu mau lanjut konsul dengan dokter rehab medik juga boleh untuk menjelaskan hasilnya itu seperti apa. Ini kalau misalnya hasilnya itu yang membacakan dari rehab medik atau seperti apa sih dok? Betul ya?
Bentar, masih termute dok. Jadi nanti akan ini kan Bu, didampingi sama yang akan melakukan pemeriksaan dari dokter rehab medik, nanti dari dokter bagian rehab medik yang akan menjelaskan seperti itu. Dan untuk apakah perlu terapi atau apa nanti akan dibantu oleh dokter rehab medik semua. Oke, jadi kalau untuk pemeriksaannya dan lain sebagainya akan dilakukan oleh dokter rehab medik, lalu dari dokter rehab medik ini yang akan memberikan selanjutnya harus seperti apa, gitu ya. Dari situ kita bisa tahu nanti juga kita akan bisa lihat gitu ya, kira-kira konsumsi harian kita kalsium itu cukup atau enggak gitu ya buat kebutuhannya kita. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa saya sudah makan begini, tapi misalnya konsumsi yang makanan mengandung kalsiumnya masih kurang untuk kebutuhan harian kita juga harus dibenahi juga, betul ya dok ya? Betul, Mm-mm. betul sekali. Jadi memang kalau kita sudah terdiagnosa osteoporosis, pasti harus dikejar juga kalsiumnya dan vitamin D3. Nggak mungkin kalau nggak. Karena kan tubuh kita walaupun penyimpanan di tulang kita sudah menurun, tapi kan Mm. tetap butuh. Ya, sebenarnya kalsium itu apa sih dok? Kalsium itu sebenarnya juga elektrolit, salah satu pemeriksaan elektrolit juga itu Bu. Hmm. Ya, jadi kalau mau cari makanan sumber kalsium, ada searching aja Wah, dok. paling sebenarnya gampang ikan teri ya Bu, tapi Iya jangan yang betul. asin. Iya, ikan teri tapi ikan teri yang segar ya, itu dicari banyak kok. Iya, Bentar. itu Tuh, ada. kandungannya cukup tinggi kalsium. Betul. Tapi jangan nanti terus makannya ikan teri yang diasinkan. Ya nanti Itu jadinya hipertensi. hipertensi nanti dok, terlalu banyak garam. Iya, Oke, dok terakhir pesan sehatnya buat pendengar dong sebelum kita akhiri program kita hari ini. oke. Ya, jadi untuk hari ini kita belajar mengenai tentang osteoporosis, yaitu adanya pengeroposan pada tulang kita. Osteoporosis dapat dicegah melalui pola hidup yang sehat, dari rutin berolahraga, tidak boleh merokok, alkohol, Mm, mm, kemudian konsumsi kalsium harian dan vitamin D yang harus terpenuhi sesuai usia. Kita bisa cari nanti di search untuk kebutuhan kita berapa sih sehari. Ini sudah cukup atau belum kira-kira dari makanan yang kita oke. makan seperti itu. Kemudian kalau kita terjadi osteoporosis untuk melihat atau mencegahnya, ada pemeriksaan densitometri, yaitu untuk melihat kepadatan tulang kita, apakah sudah risiko atau kok memang sudah terjadi osteoporosis. Pemeriksaan itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto. Jadi kalau memang ada keluhan yang tadi kita jelaskan seperti satu, ternyata didiagnosa osteoporosis, ya dilakukan pemeriksaan itu. Kemudian sudah mulai sering nyeri di daerah, nyeri saat berjalan, ataupun maaf, nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri punggung. Nah, itu bisa konsultasikan dulu ke tempat rumah sakit juga. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, buat Anda yang membutuhkan layanan dari Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto, Anda bisa langsung hubungi Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto atau Anda bisa buka Instagramnya di Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto. Di situ ada daftar dokter praktek gitu ya. Lalu juga ada hotline-nya, nomor teleponnya, ada layanan-layanan yang disediakan di Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto Semarang. Tinggal dibuka aja di @rspw Dokter Cipto gitu ya di Instagram. Itu komplit sekali dokter yang praktek hari ini siapa, lalu layanan apa saja yang ada di Rumah Sakit Pantiwirasa Dokter Cipto. Jadi Anda yang butuhkan layanan kesehatan bisa datang langsung di Rumah Sakit Pantiwirasa Dokter Cipto Semarang. Dokter Evan, terima kasih. Oke, masih termute dok. Iya, maaf. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya, Bu. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya dok. Maaf mengganggu Iya, waktunya dokter yang lagi praktek nih. Mbak. Sukses ya Tadi dok. ada. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih dok. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk Good News Family ya. Sekali lagi, silakan Anda kunjungi laman Instagramnya Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto untuk melihat ada apa saja yang diberikan dan Anda bisa langsung kunjungi ke Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto Semarang. Sampai jumpa.